Pernah nggak sih kalau misalkan kalian pas pandangin gitu kan ya picture foto ya, entah itu foto siapapun ya teman-teman ya, atau nggak sengaja ketemu dengan siapapun dan kamu tuh ngelihat gitu ya, ada atensi lah di sana ya. Kalau sambil lalu pasti nggak akan kepikiran teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihatnya lama ya, beberapa menit dan bener-bener intens banget ya. Pernah ngerasa nggak sih kalau misalkan kita ngelihat seseorang tuh kita ngerasa terharu gitu. Nah, tentunya alasannya terharunya macem-macem gitu kan ya. Tapi di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan baca juga nih yang terharu ketika memikirkan kamu, entah itu ngelihat foto kamu ataupun ketemu kamu itu kan ya. Siapa sih teman-teman ya? Kita bakalan baca ya general, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerin ya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, sehingga outcome-nya pun ke kalian juga jadi positif. Dan timeless teman-teman, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke, sama seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, pilih cerita juga gak perlu teman-teman. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Oke teman-teman. Right, still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful art for you. Alright ya, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku ya. Oke teman-teman, yang pertama kita lihat siapa sih dia dan ciri-cirinya seperti apa? Siapa sih dia dan ciri-cirinya kayak gimana yang terharu gitu kan? Ketika ngeliat kamu, ketika ngeliat foto kamu, atau ketika ketemu sama kamu ya teman-teman ya. Kita lihat nih ciri-cirinya dia seperti apa. Transformation. Siapa sih dia gitu kan ya. Dan kalau dilihat di sini nih ciri-ciri orangnya teman-teman, dia tuh misterius banget ya. Misterius, sering kali dia mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam hidupnya dia. Hidupnya dia nggak gampang memang gitu kan. Pengalamannya dia luar biasa banyak juga ya dalam hidup. Nah, ada cerita-cerita gitu ya, pernah kalian bersama. Terus juga ini ada ya mungkin sebentar ya teman-teman ya, tapi ini jadi satu rahasia yang luar biasa gitu ya dalam hidupnya dia atau dalam hidupnya kamu gitu. Ada satu perubahan ketika bersama, walaupun mungkin ini hubungan yang seharusnya tidak terjadi gitu ya, karena mungkin pada waktu berhubungan dengan dia udah punya pasangan ataupun kamu udah punya pasangan ya. Tapi ada kesempatan justru ketika kalian bersama ada yang namanya pembenahan diri di sana, ada yang namanya transformasi atau perubahan yang terjadi gitu loh ketika kalian bersama ya. Hidup kamu atau hidupnya dia itu jadi jauh lebih semangat gitu kan. Dan kamu tuh seperti menemukan ya motivasi gitu kan ya untuk kehidupan kamu gitu. Dia pun juga sama seperti itu teman-teman. Tapi ini jadi rahasia kalian berdua gitu ya. Jadi rahasia kalian berdua, di mana ya dengan dia kamu belajar sabar, dengan kamu dia juga belajar sabar ya. Dengan dia juga banyak kesempatan-kesempatan di mana pembelajaran juga kamu dapatkan ya. Sebaliknya pun juga kayak begitu ya. Seperti ini. Nah, apa sih ya yang membuat dia itu terharu ketika memikirkan kamu, atau justru mungkin mengingat momen barengan sama kamu ya, ketemu sama kamu ya. Coba kita lihat nih teman-teman, apa yang membuat dia terharu ketika mikirin kamu. Yang jelas dia bersyukur sih ya. Dia bersyukur karena ini ada family di sini ya, berarti
kembali gitu kan ya, kembali kepada keluarga ya, ingat kamu ya, ingat bagaimana perjuangan untuk kembali lagi gitu, dan ingat juga untuk banyak kesempatan-kesempatan yang sudah dikasih gitu kan ya sama dia ya dari kamu, dan perbaikan-perbaikan secara ekonomi, secara finansial juga gitu teman-teman ya. Jadi menurut dia yang membuat dia terharu itu adalah kesempatan yang kamu berikan kepada dia untuk dia itu jauh lebih baik lagi, buat kembali ke keluarganya, buat kesempatan-kesempatan dalam materi itu jauh lebih baik ya. Kamu yang memberikan kekuatan, kamu yang ngasih motivasi gitu kan ya, sehingga kehidupannya dia itu jauh lebih baik dan tahu bersyukur ya. Tahu bersyukur itu seperti apa. Terus habis gitu juga bisa menata kembali masa depannya dia itu kayak gimana. Jadi itu yang membuat dia haru, karena kamu itu selalu mengingatkan hal tersebut untuk kembali. Ya udah kamu kembali gitu. Ya udah kamu perbaiki, kamu pasti bisa dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini dia nggak dapetin dari orang lain, tapi dia dapetin dari kamu di masa susahnya dia, di masa yang namanya terpuruknya dia, dan dia nggak bisa cerita sama siapa-siapa, dia ketemu gitu loh sama kamu ya. Kalian saling suka ya gitu kan, bahkan ini hubungan-hubungan yang memang dirahasiakan ya, hanya kalian berdua aja yang tahu. Tapi bagusnya ya kamu itu tidak yang namanya greedy, nggak apa gitu ya, tapi selalu mengingatkan kembalilah gitu lah, kembali ya, seperti ini. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman ya, hubungan kalian saat ini ya, hubungan kalian saat ini seperti apa, hubungan kalian seperti ini seperti apa saat ini ya. Saat ini ada vision apa oke. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ada vision ya, bisa jadi ada potensi-potensi di mana mungkin kalian terpisah jarak ya. Ada potensi seperti itu sih teman-teman ya. Terpisah jarak, terus habis gitu juga mengalir artinya kayak ya udah gitu ya udah ya, benar-benar melepas karena sama-sama udah merasa kuat gitu kan ya, merasa kuat sama-sama udah ya udah gitu kan, memutuskan untuk lepas. Dan ini baik-baik ya teman-teman ya, baik-baik, bukan ada perselisihan atau kayak gimana sih, enggak ya. Seperti justru ada kalian itu merasa kayak safe ya, merasa feel safe karena bisa saling melindungi gitu ya, terlepas dari apapun kondisinya yang sedang kalian alami. Tapi itu satu bagian memori yang itu nggak bakalan dihapus gitu loh ya, seperti itu. Nah kita lihat ya apa yang terjadi teman-teman ya, apa yang terjadi nextnya itu kayak gimana sih gitu ya, apakah tetap seperti ini ya atau seperti apa, kita lihat ya. Secret. Ini akan jadi bagian dari rahasia kalian gitu, yang memang ya yang sementara waktu sih tidak terbongkar ya sampai sekarang ya teman-teman ya. Tapi ada penantian di sini gitu kan ya, mungkin dia menanti atau mungkin kamu menanti ya. Tapi yang jelas ini bahan refleksi ya buat kalian berdua, bahwa yang terjadi ya udah terjadi ya, biarkan itu jadi rahasia kita aja gitu kan ya. Yang penting kamu bahagia, kamu happy bersama dengan keluarga kamu gitu kan. Dan aku pun juga di sini juga ya akan bahagia gitu ya, mencoba untuk berbahagia. Mungkin ada penantian, ada salah satu dari kalian yang ingin ketemu, ingin yang namanya ya sekedar bertemu gitu ya teman-teman ya. Ya kanlah ya apalah, menunggulah dan menantilah dan apa. Tapi banyak hal yang harus direnungkan ketika kalian itu bertemu ya teman-teman ya. Karena apakah ini adalah sesuatu hal yang pantas gitu loh, apakah ini adalah sesuatu hal yang ya sebaiknya dilakukan ya. Apakah kalau misalkan ini dilakukan kita tidak yang namanya menyakiti pihak-pihak tertentu. Nah ini perlu yang namanya
diperhatikan ya sebenarnya ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi jauh lebih banyak ke kontemplasi, ke merenungkan yang sudah terjadi, ya sudah gitu loh teman-teman ya. Lebih ke seperti itu sih ya. Right, ini cerita yang pertama ya. Sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang kedua. Ayo, cerita yang kedua. Oke, cerita yang kedua ya. Siapa dia dan ciri-cirinya? Yang terharu ya ketika mikirin kamu, ngelihat foto kamu, itu kan siapa sih, ciri-cirinya kayak gimana, kita lihat. Oke, expression. Orangnya introvert ya teman-teman ya, tertutup banget gitu. Bahkan kalau misalkan dia punya perasaan apa kayak gimana, dia bakalan tutup itu tuh benar-benar rapat-rapat gitu ya, nggak ada orang yang tahu ya. Hal-hal seperti itu susah buat berekspresi, susah jadi dirinya dia sendiri karena sibuk kuat buat orang-orang yang dia sayangi ya. Ini orang yang tipikal kayak begini teman-teman ya, feminim, perasa, lembut banget perasaannya, cukup berwibawa ya, dan misterius sih gaya atau stylenya dia itu cukup misterius ya teman-teman ya. Jadi orang itu mau kayak meraih hatinya itu butuh kekuatan yang sangat luar biasa, karena memang dia orangnya nggak gampang disentuh gitu ya. Artinya bukan nggak gampang disentuh secara secara apa fisik gitu enggak ya, tapi secara hati. Untuk bisa berteman sama dia, untuk bisa yang namanya dia terbuka sama kamu ya, ini butuh waktu dan luar biasa perjuangan banget gitu ya. Ini bisa pendiam banget orangnya, bisa banget yang namanya cerewet banget, tergantung sih sama siapa dia bicara, lawan bicaranya siapa ya, tergantung ya. Sederhana orangnya, nggak yang namanya berfoya-foya berlebih-lebihan gitu, nggak ya, sederhana sih orangnya ya, sederhana sekali. Nah ini orang yang ketimbang mikirin sesuatu hal ya, dia melangkah sih teman-teman ya. Artinya melakukan satu langkah untuk membantu, misalkan ada orang yang dia sayang gitu kan, dia butuh bantuan dan sebagainya, dia diam sih orangnya, tapi melakukan tindakan gitu loh untuk membantu dan sebagainya. Ini orang yang bisa merawat dengan baik ya, merawat dengan baik, bahkan bersyukur ya, walaupun mungkin semua beban dia kayak tanggung sendiri gitu, nggak sih teman-teman ya. Ya, selanjutnya ya, apa sih yang membuat dia terharu ya ketika mikirin kamu nih? Ya apa? Oke. Ada koneksi secara ikatan jiwa ya teman-teman ya, ikatan secara spiritual gitu ya antara kalian, sehingga ini nggak bisa dideskripsikan juga dengan kata-kata. Tapi yang jelas ketika lingkungan tidak mendukung dia, ketika lingkungan itu nyalahin dia, ketika semuanya kayak berbalik menyerang dia ya, kamu adalah orang satu-satunya yang berdiri gitu loh di sebelahnya dia ya, memberikan kekuatan secara moral, memberikan kekuatan secara spiritual ya. Ini ada nih hubungan dengan lingkungan yang toksik banget, yang manfaatin dia, yang nyalahin, udah manfaatin nyalahin lagi gitu kan ya. Terus habis gitu juga ini ya, innocence ini berkaitan dengan salah-salahan dan sebagainya gitu kan ya. Nah ini harunya dia adalah kamu tuh orang yang akan berdiri gitu loh di depan dia dan menguatkan dia untuk selalu, ayo ya kamu kuat, banyak refleksi diri deh gitu ya, selalu mengingatkan untuk banyak-banyak refleksi diri, memperbaiki diri ya, di saat lingkungan mungkin ya nggak seperti apa yang dia inginkan atau nggak seperti apa yang dia pikirkan ya. Kebayang nggak sih kamu udah capek kerja, udah capek semuanya kamu urusin sendiri, masih disalahin, masih yang namanya dikritik terus-terusan ya. Nah seperti itu, capek kan, pasti capek lah gitu ya. Nah hubungan kalian saat ini apa sih, sebagai apa teman-teman ya? Sebagai apa, kita lihat.
uh, illusion ya, illusion. Illusion ini sebenarnya kalian udah lama kenalnya, udah saling mengenal ya lama gitu teman-teman ya. Tapi nggak ini juga gitu ya. Sama ini mungkin kamunya atau dianya tidak saling menganggap, tapi entah kenapa kalau misalkan ada apa-apa itu kalian bisa saling mendukung gitu ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah ini pasangan atau apakah enggak, ada illusion di sini gitu kan ya. Salah satu mengharap gitu kan ya. Tetapi yang terjadi pada kenyataannya ya enggak juga gitu ya, enggak bersama juga ya. Seperti itu. Bahkan salah satu kayak menunggu, yang satunya lagi sibuk dengan kehidupannya dia sendiri gitu. Ya posisinya kamu entah di mana nih teman-teman ya. Ya seperti itu. Oke. Selanjutnya ya, hubungan kalian ya seperti ini ya teman-teman ya. Tapi baik gitu, baik, cuman ya seperti itulah gitu ya. Kayak kamu menunggu kamu melakukan satu pengorbanan tapi kayak sia-sia gitu. Yang kamu tunggu sibuk dengan kehidupannya dia sendiri, udah terlalu ribet gitu ya ngurusin orang-orang sekitarnya dia gitu ya, seperti itu. Nah, apa sih yang terjadi ya teman-teman ya? Apa yang terjadi atau bisa kita lihat ya solusi dan sebagainya teman-teman. Kalau kamu yakin dan percaya ya teruskan untuk menunggu gitu kan ya, dan melakukan yang terbaik pastinya. Tetapi sambil mengingatkan dia bahwa ada perasaan-perasaan, dia tadi merasa ya, ada perasaan-perasaan merasa diperlakukan gak adil, merasa dikhianati karena sudah melakukan yang terbaik gitu kan. Tapi nyatanya end up-nya tetap aja disalah-salahin. Nah, ini dia mengingatkan dia untuk lebih adil sama diri gitu. Berkorban gitu kan ya, boleh gitu, tapi jangan terlalu yang namanya pada akhirnya itu membuat kayak diri sendiri jadi toksik ya, seperti itu ya. Adilnya gitu, ketika kita memberikan in and out sama ya, itu nggak akan membuat diri kita sendiri jadi toksik gitu. Jadi yang namanya udah dibantu, udah aku capek dan sebagainya, itu nggak akan ada kata-kata seperti itu. Kebayang nggak teman-teman ya, kalau kita membantu gitu kan, udah mati-matian banget, udah kita berkorban, semua dikasih dan bla bla bla, end up-nya dia mengkhianati, end up-nya ada orang yang tetap nyalahin juga. Kesel nggak sih, capek nggak sih, karena kamu udah memberikan semuanya. Ini dia pentingnya untuk bisa adil sama diri sendiri juga. Karena kalau kita ibaratnya kita adil sama diri kita dan kita memberikan ya semampunya kita, tapi tidak yang namanya bukan merugikan dia, tapi lebih ke ya oke lah sama-sama gitu, nggak akan ada cerita seperti itu gitu. Jadi ya adil gitu, adil sama orang lain tapi juga adil sama diri kamu sendiri. Ini tidak akan menggerogoti mentalnya kita ya, seperti itu sih. Oke, selalu mengingatkan dia seperti itu. Nah, ini sabar-sabaran nih, kalau kamu yakin percaya ya pasti bisa nih teman-teman ya. Oke ya, ini adalah cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju cerita kamu yang ketiga ya. Cerita yang ketiga, kita lihat siapa sih dia dan ciri-cirinya kayak gimana ya. Siapa sih dia dan ciri-cirinya dia seperti apa. Ada wisdom di sini. Oke. Ini orangnya peduli image banget ya teman-teman ya. Jadi orang ngelihat dia itu kayak gimana, seperti apa tuh penting banget loh buat dia. Orang yang stabil, keyakinan juga kuat ya, finansial juga oke. Tapi ya itu dia teman-teman ya, yang nggak kuat itu ini banget ya. Orangnya tuh jaim banget ya, jaga image banget ya. Usianya sama atau lebih tua daripada kamu teman-teman ya. Dunia di situ-situ aja, dia nggak mau ngelihat dunia lain gitu ya. Jadi ya udah di situ-situ aja, sempit lah yang dilihatnya. Cerdik, intrik ya, liciknya luar biasa teman-teman ya, seperti itu. Right, ya seperti itulah. Kita lihat yang selanjutnya. Apa sih yang membuat dia terharu ya ketika mikirin kamu teman-teman ya? Apa yang membuat dia terharu? Ada crowd.
walaupun jauh ya, kalau misalkan dilihat di sini walaupun jauh, tapi buat dia kamu adalah orang yang paling bisa memahamin dia banget ya, orang yang paling bisa mengerti dia, orang yang selalu membantu dia gitu ya dalam hal apapun gitu. Jadi itu dia mengingat masa tersebut. Dan ini jauh sih teman-teman ya, artinya secara jarak kalian itu bisa jadi jauh ya. Nah seperti ini, harunya dia adalah ya kamu itu adalah orang yang paling bisa memahamin dia. Dia nggak nemu ya, namanya rekan kayak kamu, dia nggak nemu siapapun yang bisa diajak kerja sama kayak kamu ya, seperti itu. Nah hubungan kalian saat ini apa sih teman-teman ya, kita lihat ya. Hubungan kalian saat ini adalah oke, Virgo, Mercury ya, sukses. Oke. Hubungan pekerjaan sebenarnya ya, hubungan pekerjaan, tetapi ada perubahan nih teman-teman ya. Perubahannya seperti apa? Ada transition di sini, changes juga ada teman-teman ya. Jadi ini tadinya murni tentang pekerjaan gitu ya. Tapi bisa jadi gantung sekarang ini gitu ya. Adalah yang namanya perasaan-perasaan, mungkin perasaan suka gitu kan ya, perasaan apa, atau sebaliknya ya, dulunya punya perasaan suka tapi sekarang harus jadi cuman kayak partner kerja aja gitu, tapi ya jauh ya teman-teman ya. Ini bisa saling dia tuh senengnya sama kamu karena kamu tuh orang yang ngerti dia banget gitu ya, jaim-jaimnya dia, dan dia nggak perlu jaim di depan kamu karena kamu tuh udah ngerti banget ibaratnya set A set B-nya dia tuh kayak gimana ya, seperti ya. Oke, teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat apa yang terjadi. Tapi yang jelas ini hubungan kalian itu mengalami perubahan ya, artinya dari yang A jadi B gitu ya, dari B jadi A, yang seperti itu. Oke, terlepas dari awalnya yang mana ya. Nah kita lihat nih apa yang terjadi ya, secara lanjutan solusinya kayak gimana ya, seperti apa ya. Oke, Mars di Aries, emotion. Oke, ini adalah sebuah hal dimana kalian tahu bahwa ini adalah ya udah masa lalu gitu kan ya. Toh kalau misalkan kalian bersama ada banyak pihak yang menghalangi, ada banyak pihak yang nggak suka gitu kan, ada pihak yang akan memberikan ibaratnya ini semacam kayak ujian-ujian, cobaan-cobaan buat kalian berdua gitu. Jadi ya udah gitu ya. Sebatas sekarang ini kayak ya udah pekerjaan aja gitu, karena akan sangat sulit ya buat kalian. Ini kalau misalkan kalian bersama pun juga celahnya juga banyak banget, dan dari pihak eksternal itu akan sangat luar biasa banget bombardirnya ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, cerita ketiga nih teman-teman ya buat kamu. Nah macam-macam kan alasannya teman-teman ya, kebayang ya ngelihat orang yang kita sayang, entah itu fisik atau hanya tersisa kenangan dalam fotonya, apa rasanya? Oke, kita bakalan coba lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda ya. Dan semoga readingannya Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story bisa jadi manfaat ya buat kalian semua ya. Siapa tahu dengan mendengarkan ada sudut pandang yang baru. Oke, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.